Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat. Judul materi kita kali ini adalah metode ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu seperti yang terlihat pada slide. Yang pertama, menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, membuat rancangan penelitian menggunakan metode ilmiah. Dan yang ketiga, menulis laporan ilmiah menggunakan format laporan karya tulis ilmiah. Adapun langkah-langkah pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ananda buka PowerPoint, kemudian Ananda coba mempelajari sendiri, dan jika kurang paham, silakan buka video pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran ada soal yang harus Ananda kerjakan, di mana soal ini adalah soal pilihan ganda yang berjumlah 5 buah. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran. Metode ilmiah. Adapun pengertian metode ilmiah adalah cara atau tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan gejala biologi atau yang lebih dikenal dengan identifikasi masalah. Masalah dapat timbul secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh masalah yang sengaja ditemukan adalah seorang dokter menguji dosis obat yang tepat untuk mengobati suatu penyakit. Sedangkan contoh masalah yang tidak sengaja ditemukan adalah tanaman yang tumbuh di dekat kandang sapi tampak lebih subur dibanding tanaman yang tumbuh di tempat lain. Cara menemukan masalah ada beberapa macam. Yang pertama, dapat dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan kemudian ditemukan masalah baru pada penelitian tersebut. Selain itu, permasalahan juga dapat ditemukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi. Jadi di sini untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah dapat juga dengan rajin membaca. Selain itu, dapat juga dengan melalui pengamatan atau observasi. Contoh identifikasi masalah dapat Ananda lihat pada slide, yaitu ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Lanjut, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Perumusan masalah bertujuan untuk memperjelas batasan permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk memperoleh rumusan masalah yang baik, dapat ditulis sebagai sebuah kalimat tanya, seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Contoh rumusan masalah dari identifikasi masalah kita tadi adalah yang pertama, mengapa ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Kedua, berapa lama ketupat bisa awet.
Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis biasanya dibuat dalam kalimat pernyataan. Hipotesis bersifat teoritis, sehingga harus diuji kebenarannya. Contoh hipotesis dari permasalahan di atas yaitu ketupat lebih awet dibandingkan nasi karena janur yang membungkus ketupat mengandung zat pengawet. Langkah berikutnya adalah membuat rencana penelitian. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat rencana penelitian adalah yang pertama, merumuskan variabel penelitian. Variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen dan memiliki nilai yang dapat diubah-ubah. Beberapa variabel dalam eksperimen adalah yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama atau berbeda dalam suatu penelitian. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang terjadi karena perlakuan variabel bebas. Jadi, variabel terikat ini adalah variabel yang mendapat akibat dari perlakuan variabel bebas. Kemudian yang ketiga, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu eksperimen. Dari permasalahan yang ada di slide, maka variabel bebasnya adalah berbagai macam bungkus untuk menanak nasi. Sedangkan variabel terikatnya adalah waktu yang dibutuhkan nasi untuk membusuk. Dan variabel terkontrolnya adalah jenis beras dan jenis air yang digunakan dalam eksperimen. Kemudian hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah menentukan perlakuan. Contoh perlakuan dari permasalahan di atas adalah ada nasi yang dibungkus daun pisang. Kemudian ada yang dibungkus janur atau yang kita kenal dengan ketupat. Ada nasi yang tidak dibungkus dan lain sebagainya. Langkah berikutnya dalam metode ilmiah adalah melaksanakan penelitian. Tujuan melaksanakan penelitian adalah untuk menguji kebenaran hipotesis. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, maka kita tidak boleh merekayasa data. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri sains yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa ilmu pengetahuan bersifat objektif. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data merupakan bahan baku informasi yang akan diolah pada tahap berikutnya. Berikutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Analisis data dapat dibuat dalam bentuk tabel, grafik, diagram,
atau berupa data deskriptif. Tahap berikutnya, menyusun laporan. Menyusun laporan ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut pada slide berikutnya. Terakhir adalah mempresentasikan laporan. Tujuan dari presentasi laporan ini adalah agar pihak lain dapat mengetahui, dapat menguji kesahihan atau kebenaran dari suatu penelitian, serta mengikuti penelitian serupa. Kita lanjut, slide berikutnya adalah laporan ilmiah. Adapun unsur-unsur laporan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan. Judul laporan terletak pada halaman depan. Judul berwujud kalimat dalam bentuk satu kalimat pernyataan. Judul terdiri dari kata-kata yang jelas, singkat, deskriptif atau berkaitan, dan tidak terlalu puitis. Yang kedua, prakata atau kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan rasa syukur penulis atas selesainya laporan ilmiah. Kata pengantar juga berisi ucapan-ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Yang ketiga, daftar isi. Adapun fungsi daftar isi adalah untuk memudahkan pembaca menemukan pokok pembahasan atau judul penulisan secara cepat. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan berisi beberapa hal. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang adalah alasan penelitian itu menarik untuk diteliti. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan aspek yang ingin diperoleh dalam melakukan penelitian. Dalam suatu penulisan ilmiah, ada juga ditulis manfaat atau kegunaan. Manfaat atau kegunaan merupakan dampak dari pencapaian tujuan penelitian. Kemudian isi pendahuluan berikutnya adalah rumusan masalah. Yang ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian isi yang berikutnya adalah hipotesis. Dan yang ini juga sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian unsur laporan ilmiah yang kelima adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi teori, konsep, fakta-fakta, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian yang ke-6, metode penelitian. Isi dari metode penelitian antara lain adalah alat dan bahan yang digunakan, cara kerja penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel-variabel dalam penelitian, dan cara pengambilan data. Unsur berikutnya adalah yang ke-7, hasil dan pembahasan. Hasil berisi data dan fakta yang diperoleh selama penelitian. Sedangkan pembahasan berisi tentang pengolahan data dan analisis penulis terhadap hasil yang diperoleh
dalam penelitian. Unsur berikutnya, yang ke-8, adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan secara singkat dari keseluruhan hasil penelitian. Sedangkan saran berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. Kemudian unsur berikutnya adalah daftar pustaka atau disebut juga dengan referensi. Ini berisi sumber-sumber yang digunakan penulis sebagai acuan dalam menunjang penelitian. Dan yang terakhir ke-11 adalah lampiran. Ini jika ada. Lampiran menyajikan tabel-tabel, grafik, gambar, dan informasi pendukung lainnya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan melalui WA grup pembelajaran biologi yang sudah kita buat.